Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada pendengar setia R2B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita hari ini dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan kembali. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Pada pertemuan ini kami dari tim Qiraati Al-Ihsan, saya Ustadzah Izun bersama Ustadzah Suwaidah dan Ustadzah Preti akan membahas hukum bacaan tajwid tentang ikhfa haqiqi. Pendengar R2B yang dirahmati Allah, buka puasa dengan kurma. Kurma didapat dengan mudah. Mari kita simak bersama Ustadzah Suwaidah. Monggo Ustadzah Suwaidah. Jumat pagi beli cabai, siangnya beli pisang setundun. Buat pemirsa R2B, dan terima kasih juga Ustadzah Izun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ustadzah akan membahas hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu ikhfa hakiki. Nah, apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa menurut bahasa artinya menyembunyikan atau menyamarkan. Lalu, apa sih yang disembunyikan? Nah, kita akan mengetahui apa yang disembunyikan atau disamarkan dengan mengetahui arti ikhfa secara istilah. Menurut istilah, ikhfa adalah melafalkan huruf dengan menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Dibaca dengung dengan memperhatikan huruf di hadapannya, yaitu ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Hurufnya adalah ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ustadzah ulangi sekali lagi. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Jadi, cara membaca ikhfa hakiki, kita baca dengung 4 ketukan atau 2 alif. Dan kita harus menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil memperhatikan huruf di hadapannya. Nah, Ustadzah Izun akan memberi contoh bacaan ikhfa hakiki. Secara umum, ikhfa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ikhfa aqrab. Yang kedua, ikhfa ab'ad. Yang ketiga, ikhfa awsat. Yang pertama yaitu ikhfa aqrab atau dekat. Kenapa disebut dengan ikhfa aqrab? Karena ikhfa aqrab itu hurufnya dekat dengan nun.
makhrajnya dekat dengan nun, sehingga membunyikannya mendekati n, atau disebut juga ikhfa a'la atau tinggi, yaitu samarnya tinggi. Huruf ikhfa aqrab ada 3. Ta, to, dal. Contoh nun sukun bertemu ta. Anta, anta. Nun sukun dibaca samar dengan dengung 4 ketukan. Saat dengung, posisi lidah kita sudah siap-siap pada huruf ta. Namun tidak menempel, masih ada jarak sedikit sehingga bunyi samarnya menjadi sangat jelas. Anta, anta. Sekarang nun sukun bertemu to. Yantiqu, yantiqu. Saat dengung, posisi lidah sudah pada makhraj to, namun tidak menempel atau masih mengambang sehingga samarnya tinggi. Yantiqu, yantiqu. Sekarang contoh yang ketiga, yaitu nun sukun bertemu dal. Indaka, indaka. Saat dengung, posisi lidah sudah pada makhraj dal, namun tidak menempel atau masih mengambang sehingga samarnya tinggi. Indaka, indaka. Yang kedua yaitu ikhfa ab'ad atau jauh. Kenapa disebut dengan ikhfa ab'ad? Karena makhrajnya pangkal tenggorokan jauh dengan huruf nun. Bunyinya mirip dengan eng, nk. Samarnya rendah. Huruf ikhfa ab'ad ada 2, yaitu huruf qaf sama kaf. Contoh, nun sukun bertemu qaf. Wayang qolibu, wayang qolibu. Saat mengucapkan nun sukun, posisi lidah kita sudah betul-betul pada posisi makhraj qaf, sehingga saat dengung ini terdengar bunyi eng. Karena huruf qaf berada pada pangkal lidah dan karena huruf qaf juga huruf isti'la, maka bunyi dengung dan samar ini mempunyai kecenderungan dengung yang tebal. Wayang qolibu, wayang qolibu. Sekarang contoh yang nun sukun bertemu kaf. In kuntum, in kuntum. Ada nun sukun bertemu kaf, bunyi samarnya rendah. Kecenderungan bunyi in, bunyi eng, namun berbeda dengan huruf qaf. Huruf kaf ini memiliki sifat yang tipis, sehingga tidak ada terdengar gunnah yang tebal pada saat mengucapkan ikhfa terhadap huruf kaf. In kuntum, tidak ada yang tebal seperti huruf qaf, bukan dibaca in kuntum, tetapi dibaca in kuntum. Sekarang yang ketiga yaitu ikhfa awsat atau tengah. Kenapa disebut dengan ikhfa awsat? Yaitu pertengahan, artinya antara n dan ng
atau eng. Hurufnya selain huruf aqrab dan ab'ad. Huruf ikhfa awsat ada 10, yaitu huruf sa jim, dzal za, sin shin, shad dad, dha fa. Sekarang Ustadzah mau ngasih contoh 3 aja ya, yaitu yang huruf sa sama za dan sin, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu sa, za, sin. Sekarang yang contoh nun sukun bertemu sa. Unsa, unsa. Ada nun sukun bertemu sa. Saat membaca dengung, posisi lidah kita sudah siap-siap pada makhraj huruf sa. Namun tidak ditekan. Ditempelkan dengan ringan pada posisi makhraj sa sehingga berbunyi unsa. Masih ada dengung di hidung dan ada sedikit udara di mulut. Mulut tidak tertutup karena lidah kita tidak menekan pada huruf sa, namun menempel dengan ringan. Sekarang selanjutnya yaitu nun sukun bertemu za. Azilni, azilni. Ada nun sukun bertemu za. Saat mengucapkan samarnya nun sukun ini, posisi lidah kita sudah siap-siap pada makhraj huruf za. Ditempelkan dengan ringan pada posisi makhraj za. Tidak ditekan sehingga berbunyi azilni, azilni. Sekarang contoh nun sukun bertemu sin. Tasa, tasa. Ada nun sukun bertemu sin. Saat mengucapkan samarnya nun sukun ini, posisi lidah kita sudah siap-siap pada makhraj huruf sin. Ditempelkan dengan ringan pada posisi makhraj sin. Tidak ditekan sehingga berbunyi tasa, tasa. Nah, demikian tadi pembagian ikhfa hakiki beserta contohnya. Setelah kita mengetahui cara membaca ikhfa hakiki, sekarang kita akan mempraktekkan cara membaca ikhfa di Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 12. Pergi ke pasar, beli ikan. Ikan dibelah dengan belati. Kita simak bacaan Al-Quran bersama Ustadzah Preti. Terima kasih Ustazah Suwaidah dan Ustazah Izun. Pendengar R2B yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang soleh dan soleha, Ustazah akan membacakan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum
ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, di sini ada bacaan wa amantum. Nun sukun bertemu ta termasuk ikhfa aqrab atau dekat, sehingga membunyikannya mendekati huruf N, ya. Wa amantum, bukan wa amantum tapi wa amantum. Kemudian ada contoh lagi, yaitu angkum, ya. Angkum, nun sukun bertemu huruf kaf. Ini termasuk ikhfa ab'ad atau jauh. Jadi membaca dengungnya harus siap-siap ke huruf kaf. Bunyinya mirip dengan eng atau samarnya rendah. Angkum. Kemudian ada bacaan min tahtiha, ya. Min tahtiha, nun sukun bertemu ta termasuk ikhfa aqrab. Kemudian ada contoh lagi, minkum, ya, nun sukun bertemu kaf termasuk ikhfa ab'ad atau jauh. Jadi dibaca minkum, samarnya mendekati huruf eng. Demikian pembahasan bacaan ikhfa haqiqi. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.